Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Puja. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu kalam. Yang pertama yaitu akidah Islam pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, umat Islam masih bersatu padu dan tidak ada perselisihan antara aliran. Kenapa? Karena ketika ada permasalahan, sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, sehingga pada saat itu corak akidah bersifat monopolitik, yaitu tidak ada perbedaan aliran. Ketika Rasulullah wafat, mereka berselisih siapa yang paling berhak untuk memimpin setelah Rasulullah. Para sahabat pun bermusyawarah dan disepakatilah yang berhak memimpin setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kedua yaitu akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, perselisihan masih dapat diatasi walaupun muncul beberapa perselisihan, dan mulai muncul lagi ketika pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika beliau mengadakan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Situasi ini berpuncak ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Peristiwa ini dikenal dengan fitnah Al-Kubra, yaitu fitnah yang besar. Peristiwa ini dianggap sebagai munculnya firqah-firqah dalam Islam. Pada masa jabatan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi peperangan, contohnya perang Jamal dan perang Siffin, dan terjadinya golongan-golongan yaitu golongan Khawarij, Syiah. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini berpendapat di bidang akidah sudah sangat tajam. Umat Islam mulai mendiskusikan tentang qadar dan istita'ah. Mereka beranggapan bahwa apa yang telah terjadi selama ini atau mereka yang telah alami selama ini adalah suratan takdir. Pemerintahan memanfaatkan kebijakannya yang dikenal dengan paham Jabariyah dengan tokoh Jaham bin Abi Sufyan. Namun, ada sebagian umat Islam menginginkan perubahan di antara paham Jabariyah, yaitu dikenal dengan paham Qadariyah, dengan yang keempat yaitu akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bangsa Arab dan bangsa Ajam telah melahirkan corak pemikiran baru yang dikembangkan dengan disiplin yang disebut dengan ilmu kalam. Para mutakallimin mulai menulis kitab secara sistematis. Pada masa pemerintahan Al-Mu'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsi, aliran Mu'tazilah diresmikan sebagai paham pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Ulama yang tidak sependapat dengan aliran Mu'tazilah akan dikenakan hukuman. Dengan kejadian ini, hilanglah simpati umat Islam kepada Mu'tazilah. Dalam kondisi ini muncullah Abu Hasan Asy'ari dan yang mempertahankan akidahnya dengan memunculkan dalil nakli dan aklinya untuk mempertahankan akidahnya. Yang kelima yaitu akidah Islam pada masa setelah Bani Abbasiyah. Paham Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang sangat pesat. Paham ini sangat mudah dipahami. Mayoritas umat Islam menganut aliran ini yang kita kenal sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun pada tahun 8 Hijriah muncullah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus untuk berusaha membongkar pemikiran Asy'ariyah karena dianggap tidak murni dari Al-Quran dan hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah disebut dengan Salafi. Yang terakhir yaitu Perang Tahkim. Perang Tahkim yaitu Ali menerima estafet pemerintahan
yang sangat sulit karena pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban berat. Muawiyah menuntut pengutusan memprioritaskan pembunuhan Utsman. Namun Ali bin Abi Thalib berusaha untuk membongkar pembunuhan Utsman. Muawiyah menolak secara terang-terangan dan pada akhirnya terjadinya perang antara Muawiyah dan Ali di Siffin. Dampak terjadinya perang Tahkim menyebabkan umat Islam menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah dan bin Abi Sufyan. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.